Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya, Adisa Cecilia Ananda dengan NIM 4419183. Lalu ada Jasmine Audriana Rahman dengan NIM 44190-200. Lalu ada Nawa Ibnu Syawal dengan NIM 4419229. Lalu ada Rian Andrianto dengan NIM 4419310. Dan yang terakhir ada Sarah Jessica Penomun dengan NIM 4419320. Teori dasar komunikasi massa. Komunikasi massa adalah proses di mana organisasi media membuat dan menyebarkan pesan kepada khalayak banyak atau publik. Organisasi-organisasi media ini akan menyebarluaskan pesan-pesan yang akan mempengaruhi dan mencerminkan kebudayaan suatu masyarakat. Lalu informasi ini akan mereka hadirkan serentak pada khalayak luas yang beragam. Ciri-ciri komunikasi massa ini dapat dibagi ke dalam 4 tanda pokok komunikasi massa. Keempat tanda pokok karakteristik komunikasi massa ini disampaikan oleh seorang ahli, yaitu Suprapto. Ciri-ciri menurut Suprapto tentang keempat tanda pokok tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, komunikasi massa memiliki sifat komunikan. Yang kedua, komunikasi massa memiliki sifat cepat dan serentak. Yang ketiga, komunikasi massa memiliki sifat publik. Dan yang keempat, komunikator yang terkoordinir. Yang kedua ada studi kasus. Hoax atau berita bohong atau berita tidak benar saat ini semakin marak peredarannya melalui internet. Jika dahulu penyebaran berita tidak benar dalam bentuk spanduk, poster, selembaran, dan sejenisnya, kini di era digital penyebaran hoax melalui media sosial maupun pesan instan. Penyebaran hoax menggunakan media lama sangat mudah dibersihkan dan dilupakan orang. Sementara melalui media baru tidak akan selesai begitu saja. Bahkan modus yang sering terjadi saat ini, begitu hoax diproduksi oleh pihak tertentu kemudian disebarkan melalui media sosial, akan terus meninggalkan jejak digital tanpa diverifikasi terlebih dahulu. Berbagai pihak berpendapat bahwa penyebaran hoax sangat rentan terpapar oleh masyarakat karena mudahnya dikonsumsi, apalagi saat ini pengguna media sosial dan pesan instan dari tahun ke tahun semakin meningkat. Indonesia menjadi salah satu negara dengan pengguna media sosial terbesar di dunia. Menteri Komunikasi dan Informatika Menkominfo Johnny G. Plate menyatakan sebanyak 554 berita atau informasi bohong soal virus corona tersebar di sejumlah platform media sosial. Kasus ini ditemukan di berbagai platform digital. Dapat kami sampaikan ada 554 isu hoax dan tersebar di 1.209 platform seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan YouTube. Kami sudah memblokir sekitar 893 hoax terdiri dari 681 Facebook, 4 Instagram, 204 di Twitter, dan 4 di YouTube. Terangnya di Media Center Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Geraha Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPN Jakarta Sabtu 18/4/2020. Lebih lanjut, dia mengatakan sebanyak 893 info hoax tersebut telah di-take down dari berbagai media sosial. Sementara 316 info hoax masih dalam proses untuk di-take down. Terkait kejahatan hoax tersebut, tuturnya telah dilakukan upaya penindakan hukum oleh aparat kepolisian. Hasilnya ada 89 tersangka dengan 14 orang diantaranya telah ditangkap. Lalu ada teori agenda setting. Teori agenda setting menekankan pada anggapan bahwa media memiliki pengaruh besar dalam membangun dan membentuk persepsi publik. Peran media dalam membangun persepsi publik secara langsung berhubungan dengan terbentuknya opini publik. Implikasinya, diskursus atau wacana yang menjadi perbincangan publik ditentukan oleh peran media. Teori ini berupaya menjelaskan bahwa wacana yang beredar dan menjadi opini publik merupakan sebuah agenda yang disetting oleh media. Secara spesifik, kerja pada jurnalis, produser media, dan sebagainya adalah
mendesain atau menyeting apa yang akan menjadi konsen publik. Secara eksplisit kita sudah bisa mendeteksi signifikan peran media dalam membentuk wacana di era digital seperti sekarang ini. Media online menjadi salah satu sarana paling ampuh untuk menjadikan sebuah isu sebagai arus utama. Analisis kasus dengan teori agenda setting. Hoaks atau berita bohong atau berita tidak benar saat ini semakin marak peredarannya melalui internet. Sementara melalui media baru tidak akan selesai begitu saja. Menteri Komunikasi dan Informatika atau Menkominfo, Johnny G. Plate, menyatakan sebanyak 554 berita atau informasi bohong soal virus corona COVID-19. Dapat kami sampaikan ada 554 isu hoaks dan tersebar di 1.209 platform Facebook, Instagram, Twitter, dan YouTube. Kami sudah memblokir 893 hoaks terdiri dari 680 Facebook, 4 Instagram, 204 di Twitter, dan 4 di YouTube. Lebih lanjut, dia mengatakan sebanyak 893 info hoax tersebut telah di-take down dari berbagai media sosial. Sementara 316 info hoax masih dalam proses untuk di-take down. Teori use and gratification. Teori use and gratification adalah salah satu teori komunikasi di mana titik berat penelitian dilakukan pada pemirsa sebagai penentu pemilihan pesan dan media. Pemirsa dilihat sebagai individu aktif dan memiliki tujuan. Mereka bertanggung jawab dalam pemilihan media yang akan mereka gunakan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Dan individu ini tahu kebutuhan mereka dan bagaimana memenuhinya. Teori penggunaan dan pemenuhan kebutuhan menggunakan pendekatan ini berfokus terhadap audience member, di mana teori ini mencoba menjelaskan tentang bagaimana audiens memilih media yang mereka inginkan, di mana mereka merupakan audiens atau halayak yang secara aktif memilih dan memiliki kebutuhan dari keinginan yang berbeda-beda di dalam mengkonsumsi media. Analisis kasus dengan teori use and gratification. Dari penelitian dan penemuan serta diskusi mengenai transaksional orientasi psikologis individu, hoaks atau berita bohong atau berita tidak benar saat ini semakin marak peredarannya melalui internet. Jika dahulu penyebaran berita tidak benar dalam bentuk spanduk, poster, dan selebaran, dan sejenisnya, kini di era digital penyebaran hoaks melalui media sosial maupun pesan instan. Total populasi Indonesia sebanyak 265,4 juta jiwa, sedangkan pengguna aktif media sosialnya mencapai 130 juta dengan penetrasi 49%. Menurut penuturan Menkominfo, ada 554 isu hoaks dan tersebar di 1.209 platform Facebook, Instagram, Twitter, dan YouTube. Menkominfo sudah memblokir 893 hoaks terdiri dari 681 Facebook, 4 Instagram, 204 di Twitter, dan 4 di YouTube. Teori jarum hipodermik atau dikenal juga dengan sebutan teori peluru merupakan salah satu teori komunikasi massa, khususnya teori yang tentang efek media massa yang digagas oleh Harold Laswell pada tahun 1920-an. Ketika menulis sebuah buku propaganda teknik semasa Perang Dunia, teori jarum hipodermik merupakan salah satu model komunikasi linear yang menitikberatkan pada kekuatan pengaruh media terhadap khalayak. Istilah model jarum hipodermik dalam komunikasi massa diartikan sebagai media massa yang dapat menimbulkan efek yang kuat, langsung, terarah, dan segera. Efek yang segera dan langsung itu sejalan dengan pengertian stimulus respon yang mulai dikenal sejak penelitian dalam psikologi tahun 1930-an. Analisis kasus dengan teori jarum hipodermik, khalayak bersifat pasif dan mudah dipengaruhi oleh pesan yang mungkin saja tidak selalu benar. Berbagai pihak berpendapat bahwa penyebaran hoaks sangat rentan terpapar oleh masyarakat karena mudahnya dikonsumsi. Apalagi saat ini pengguna media sosial dan pesan instan dari tahun ke tahun semakin meningkat. Indonesia menjadi salah satu negara dengan pengguna media sosial terbesar di dunia. Sejauh ini, Menteri Komunikasi dan Informatika Menkominfo Johnny G. Plate menyatakan sebanyak 554 berita atau informasi bohong (hoax) soal virus corona COVID-19
tersebar di 1.209 platform media sosial. Kasus ini ditemukan berbagai platform digital seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan YouTube. Di antaranya, Menkominfo sudah men-take down berita hoax tersebut dari berbagai media sosial dan sisanya masih dalam penanganan untuk di-take down. Kesimpulan dalam kasus ini, saat ini masyarakat Indonesia bisa dengan mudah mendapatkan informasi mengenai berbagai isu terkini seperti politik, lifestyle, kehidupan, selebritis, teknologi, berbagai pendidikan, keuangan, dan masih banyak lagi. Di era digital ini, Anda bisa mendapatkan berbagai informasi hanya dalam hitungan menit saja. Hal ini dikarenakan media online sudah seperti bagian dari hidup masyarakat Indonesia yang tidak terpisahkan. Dampak dari hoax itu sendiri tentu sangat berbahaya. Di antaranya ada kerugian pada individu atau kelompok tertentu, pengalihan isu untuk melancarkan aksi kejahatan, penipuan publik, kepanikan publik, memecah belah antar bangsa, dan masih banyak lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang disampaikan bisa menjadi gambaran kita semua agar tidak mudah termakan oleh berita bohong atau hoax dalam kehidupan sehari-hari.